Baiklah, saya John Ganesha, juru bicara dari tim bantuan hukum counter cyclical pandemi COVID-19 dari Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik. Hari ini kami diminta untuk mengadakan siaran pers terkait tentang peristiwa yang terjadi di Pulau Belitung dalam sepanjang pemberian layanan bantuan hukum ini. Pertama-tama, atas nama para tim penasihat hukum, kami menyambut lebih dahulu pimpinan leasing dan bank atau para kreditor yang ada di kantor pusat maupun cabang. Kami ingin sampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Hal ini tertulis di dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum. Hak konstitusi itu telah memberikan pandangan bahwa mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah nafas hukum setiap orang Indonesia atau setiap orang sejak dalam janin dan dinyatakan hidup dan sepanjang ia menetap di Indonesia. Nah, begitupun dengan status mereka yang berhutang, yakni para debitur dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Mereka adalah reh person yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Debitur dan kreditur sebenarnya adalah yang dimaksud setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Dan bapak-bapak, para kreditur yang berada di kantor pusat maupun kantor cabang, kepada kami, tim bantuan hukum counter cyclical pandemi COVID-19, OBH berbadan hukum, OBH organisasi bantuan hukum yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM, sudah menerima kuasa lebih dari 200 debitur untuk mengadakan negosiasi kepada krediturnya. Ada profesi advokat dan paralegalnya yang akan mendampingi para debitur yang disebut nanti dengan istilah klien kami. Kami akan melakukan negosiasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak-bapak, ibu-ibu kreditur yang terhormat yang berada di kantor pusat maupun di kantor cabang, baru-baru ini telah terjadi peristiwa yang menurut kami tidak lazim dalam konteks berbudaya hukum kontrak, di mana staf dari salah satu leasing, lembaga leasing yang berkantor cabang di Pulau Belitung mengadakan aksi mengembalikan surat yang dikirim secara baik-baik oleh kami, dengan langsung surat itu dikembalikan kepada klien kami dan secara lisan mengatakan kami menolak surat ini dan kami kembalikan. Aksi ini menurut kami tidak lazim, sungguh tidak mencerminkan budaya perusahaan yang memiliki kredibilitas profesionalis dan humanis. Bagaimana mungkin perusahaan bonafit bisa mengadakan kontrak dengan sebanyak-banyaknya orang, tetapi tidak mengedepankan budaya hukum ketika adanya suatu perselisihan, tidak menggunakan moralitas dan cara-cara dialogis. Kami jelaskan kepada saudara tentang Pulau Belitung. Pulau Belitung ini baru saja sedang bertumbuh. Mereka ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kalau saya tidak salah itu baru pada tahun 2019. Tiba-tiba terjadi pandemi ini. Dampaknya sungguh terasa. Usaha rental mobil sepi. Buka agen perjalanan, pesawat tidak boleh mendarat. Tukang parkir di pantai, tidak ada mobil yang datang. Baru buka usaha kantin, pantainya sepi. Lalu datang aksi para kreditur melalui petugas-petugasnya yang cukup aneh. Tidak lazim. Bagaimana mungkin surat dibalikin dengan secara datang langsung kepada klien kami? Surat hendaklah dibalas surat, atau telepon kami
Karena di dalam surat yang kami berikan itu tertera nomor handphone para advokat yang menangani. Janganlah kita membawa virus baru, yakni virus ketakutan yang membuat warga menjadi takut. Marilah kita bicara baik-baik, undang telekonferensi dengan penasihat hukumnya, mari kita bernegosiasi. Secara khusus juga melalui forum siaran pers ini kami ingin menjumpai para kreditur tentang dasar-dasar hukum hasil rapat tim penasehat hukum kami. Ada advokat Ibrahim Sarjana Hukum, ada advokat Berry Aprido Putra, ada advokat Agus Ewen Chandra, ada advokat Andira, advokat Eko Satriawan, advokat M. Khori SH, advokat Aditya Sulius Putra, advokat Agung Nugraha, advokat Rustam Rahmat, dan banyak di antara mereka adalah para advokat yang senior, artinya di atas 7 tahun menangani perkara-perkara perdata. Atas izin para advokat, ketua tim advokasi, saya John Ganesha sebagai juru bicara akan menyampaikan hasil rumusan kami melalui siaran pers ini. Berikut adalah dasar hukum yang menjadi pijakan kegiatan layanan bantuan hukum, negosiasi, penundaan cicilan dan tunggakan pada keadaan darurat yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, kemudian ada Undang-Undang Advokat dan ada Undang-Undang Bantuan Hukum, dan jangan lupa KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kita mulai dari pasal 1243 bab tentang wan prestasi dan dalam perjanjian. Saya bacakan 1243. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kami mencermati bahwa kreditur sudah melakukan pasal 1243 ini dengan menyatakan lalai kepada klien kami. Kreditur kirim orang menagih, kreditur pasang permohonan di website, kreditur kirim email, kirim WhatsApp. Tindakan ini kami maknai adalah tindakan untuk menyatakan lalai kepada debitur kami. Kreditur tetap melakukan ini meskipun pada saat pandemi COVID-19. Kreditur tetap melakukan pernyataan ini meskipun Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan menerbitkan kebijaksanaannya sebagai penguasa di negeri ini bahwa klien kami, para debitur, harus di rumah dan bekerja di rumah saja. Saya ingin lanjutkan kemudian untuk menanggapi 1243 itu disebut juga dalam 1244 bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga. Apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikat buruk tidaklah ada padanya. Pasal 1244 ini artinya klien kami akan dihukum karena kreditur telah menyurati, telah menagih, tetapi klien kami hanya menjawab secara lisan. Kreditur terus mengadakan kelengkapan bukti-bukti bahwa kreditur telah menagih, menyatakan dan siap kelak suatu saat menghukum para debitur. Keadaan ini tentulah tidak sederhana hukum akan mensikapinya. Karena di dalam pasal 1244 tertulis kalimat apabila debitur atau klien kami tidak dapat membuktikan. Lalu bagaimana klien kami membuktikan itu? Oleh sebab itu, kreditur yang terhormat,
mereka bersurat melalui kuasa hukumnya. Surat ini adalah membuktikan. Surat ini adalah cara debitur membuktikan kepada kreditur. Seperti yang dimaksud dalam 1244. Kelak, saya akan buktikan bahwa ini adalah membuktikan, sebab di dalam pasal 1866 KUH Perdata yang disebut alat bukti adalah surat-surat. Alat bukti dalam hukum perdata adalah tentang surat-surat dan bukti-bukti surat tertulis. Nah, jadi apa sebenarnya yang ingin klien kami, ya ini debitur, ingin buktikan? Pertama, niat baik. Tidak ada etikat buruk. Bukan karena lalai, bukan juga wan prestasi. Tapi ada sesuatu di luar kemampuan klien kami yang biasa disebut dengan ovomah. Kedua, klien kami sedang membuktikan dengan surat ini tentang keadaan memaksa. Ingat bahwa hakim-hakim pun bisa saja tidak perlu dibuktikan bahwa batu dilempar ke air itu pasti tenggelam. Nah, untuk apa tujuan membuktikan itu? Tentulah agar klien kami tidak dihukum oleh kreditur, agar klien kami tidak disebut wan prestasi. Tetapi pasal 1245 selanjutnya menjelaskan tentang untuk apa pembuktian itu sebenarnya dilakukan. Begini bunyinya. Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pasal 1245 inilah yang menjadi dasar klien kami. Jadi kegiatan klien kami bersurat ini memiliki dasar, yakni klien kami keberatan dengan permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh kreditur melalui website maupun lisan. Tidak ada, bunyinya tadi ya, tidak ada biaya, rugi dan bunga apabila lantaran keadaan memaksa. Tetapi tawaran dari kreditur yang disampaikan melalui permohonan restrukturisasi kredit, tertulis di sana Anda tetap meminta biaya langsung berupa angsuran, bahkan bunga di saat keadaan darurat kesehatan dan pembatasan sosial besar-besaran ini. Kedua, kami juga menyikapi kenapa bunyi surat dari kreditur pada halaman websitenya selalu berisikan silahkan mengajukan permohonan restrukturisasi kredit di sini. Ini hukum apa yang dipakai? Sebab setahu kami, kalau hukum upeti, ya azasnya boleh saja kesetiaan dan kepercayaan. Tapi ini hukum perjanjian yang azasnya adalah kesepakatan dan kesetaraan. Akhir kata, kami tim bantuan hukum counter cyclical COVID-19 ingin menyampaikan permohonan maaf atas nada kata yang lisannya mungkin saya tak bisa tahan harus lembut. Kami tim penasihat hukum tersirat sebenarnya ingin mengatakan bahwa negosiasi ini sudah didukung dengan koridor hukum yang kuat. Ini jelas kegiatan negosiasi ini, bukan kaleng-kaleng. Negosiasi ini bukan karena jago-jagoan, tapi lagi-lagi hukum itu bergerak rasional dan adil. Pelajarilah berkas klien kami yang telah saudara terima, bukan dibalikkan, dan semoga bisa tiba pada opsi perdamaian. Apa opsi perdamaian itu tentunya berbeda-beda setiap klien dan penasihat hukum kamilah yang paham tentang itu, maka kita tidak perlu sampaikan di sini. Secara khusus kepada kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur serta kepolisian sektor dan resort, kami atas nama penasihat hukum klien kami yang dapat menunjukkan sepanjang dapat menunjukkan surat kuasanya kepada Bapak, kami meminta lindungi kepentingan hukum klien kami yang telah menyatakan tunduk pada keadaan darurat dan pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah Presiden Republik Indonesia. Saya pikir itu saja dari saya. Sampai ketemu kembali.